Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang kami terima setiap harinya. Bahkan pada pagi hari ini, kembali kami menerima satu hari yang baru untuk kembali kami jalani. Banyak hal yang mau kami lakukan Tuhan dalam satu hari ini. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan mampu melakukannya dan menjalaninya. Maka biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan, menerangi setiap langkah kaki kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 22 Agustus 2023, tertulis dalam Kitab Ayub 5 ayat 8, demikianlah bunyinya. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa manusia di dunia ini yang tidak pernah mengalami penderitaan? Ayub, seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan pun mengalami penderitaan. Ayub kehilangan semuanya dan sangat menderita. Mengapa itu bisa terjadi? Kitab Ayub mengajak pembacanya menggumuli pertanyaan mengapa orang seperti Ayub menderita. Akhirnya kita tahu bahwa kuasa dan cara Tuhan yang penuh rahasia itu kadang-kadang berada di luar jangkauan pengertian manusia. Namun kehadiran Tuhan pada waktu kita menderita dapat memberi kita kekuatan untuk melanjutkan kita hidup dan menghadapi masa depan. Demikianlah Ayub dalam renungan pagi ini. Dalam penderitaannya, ia tetap setia kepada Tuhan. Dalam penderitaannya, Ayub mencari Tuhan. Ayub percaya akan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup manusia, termasuk ketika menjalani penderitaan. Penderitaan itu karena kehendak Tuhan. Maka dalam setiap penderitaan dan pergumulan, kita harus mengadukannya kepada Tuhan. Kita harus mencari kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam segala apa yang kita alami. Kita bukan mengutuki diri kita. Mengapa saya harus lahir jika menderita? Mengapa ini terjadi kepada saya? Dan lain sebagainya. Namun kita hanya bisa mencari Allah dan menyampaikan segala perkara yang kita alami kepadanya, agar Tuhan yang menolong dan memampukan kita melewatinya. Merenungkan penderitaan Tuhan Yesus dan juga penderitaan Ayub, jelas sekali bahwa penderitaan seseorang tidak selalu merupakan akibat langsung dari dosa. Saudara-saudari yang terkasih, maka jika saat ini kita sedang menderita, padahal kita sudah berusaha taat kepada firman Tuhan, mungkin Tuhan memiliki tujuan lebih besar dalam hidup kita. Mungkin Tuhan ingin membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi.
maka sabarlah dan tetaplah percaya. Pasti waktunya kita akan melihat rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas pemeliharaanmu dalam hidup kami setiap harinya. Tidak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Dalam perjalanan hidup kami yang kadang begitu banyak pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi, tetapi Engkaulah Tuhan kami yang selalu menolong. Engkau tidak membiarkan kami jatuh, tergeletak, dan membiarkannya sendiri. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini firman-Mu mengajari kami untuk selalu mencari Engkau dan menyampaikan segala perkara hidup kami kepadamu. Maka biarlah Engkau yang memberkati seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terlebih mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit. Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kesehatan. Bagi mereka yang sedang dalam duka cita, dalam pergumulan yang berat, Engkaulah ya Tuhan yang menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka dapat bangkit kembali melanjutkan kehidupannya bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus akan kasih setia-Mu yang terus-menerus dalam hidup kami. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.